Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, perikop Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16 yang akan kita renungkan pada hari Minggu biasa yang ke-27 menuntun kita dengan dua ajaran pokok Yesus. Yang pertama, perikop ini menonjolkan kuasa dan karakter Yesus yang tegas dan berwibawa melalui ajarannya. Ini nampak ketika Yesus didatangi oleh sekumpulan orang Farisi yang hendak mencobainya dengan pertanyaan soal cerai. Mereka suka sekali beradu argumentasi dengan Yesus untuk menunjukkan kepada publik siapa yang terhebat. Tetapi Yesus tidak pernah tertarik melayani keinginan mereka untuk berduel demi memuaskan rasa haus mereka akan popularitas. Dia lebih tertarik memberitakan kerajaan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan. Yesus memberi argumentasi balik dengan merujuk pada maksud Musa yang memberikan izin kepada umat Israel untuk melakukan perceraian, bahwa perceraian itu terjadi karena orang-orang Israel keras hati, tegar tengkuk, atau dengan bahasa Yesus sendiri adalah ketegaran hati. Itulah kesalahan pemahaman yang dilakukan banyak orang Israel. Mereka gagal paham dan memelintir persoalan cerai demi kepentingan sendiri. Bukti bahwa harkat dan martabat manusia direndahkan melalui praktek hidup perceraian. Konsep mereka tentang nilai-nilai kemanusiaan sangat dangkal dan sempit. Yesus mengingatkan bahwa sejak awal mula pembentukan keluarga, persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan adalah hal yang sakral. Mereka telah disatukan dalam satu daging. Ada harapan di sana untuk tetap hidup dalam kesatuan, keharmonisan yang disucikan. Ada harapan untuk saling membangun kesepakatan dan kesatuan terus-menerus dalam rasa cinta dan saling menghormati satu sama lain. Ada harapan juga untuk tetap saling menopang dan menguatkan. Yesus menyatakan jika ada rasa kasih dan saling hormat dalam hidup rumah tangga, maka tidak akan ada perceraian. Ketika terjadi perceraian, ada hati yang terluka, ada pihak yang jadi korban, ada kesalahan dan dosa yang dilakukan dengan berpisah dan mengkhianati janji kasih setia pasangan. Perceraian akan menyakitkan semua pihak. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihargai jika terjadi perceraian antara suami istri dalam rumah tangga? Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan. Saudara-saudara, umat sekalian yang terkasih, persoalan perceraian dalam keluarga-keluarga Kristiani saat ini sangat sering terjadi. Sepertinya pasangan hidup suami istri dalam rumah tangga Kristiani zaman ini mengalami pergeseran pemahaman tentang kesetiaan. Janji setia sehidup semati rupanya tidak lagi menjadi dasar utama yang melandasi perjalanan hidup rumah tangga. Ketahanan makin hari makin lemah, dan semua orang yang mengalami kehidupan bersama dalam rumah tangga tidak akan mengalami kedamaian. Ketahanan setiap pasangan untuk menjaga kesetiaan dalam bahtera rumah tangga makin hari makin rapuh dan terkoyak.
Ikatan cinta kasih dan kesetiaan pasangan suami istri hanya sekedar seremoni lahiriah tanpa makna spiritual. Nilai-nilai kasih dan kesetiaan Kristiani pudar ditelan perangkap ketegaran hati. Bagaimana sikap Yesus dalam kaitan dengan perceraian? Yesus sangat tegas sekali merujuk kepada awal mula penciptaan dengan mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Yesus menganggap itu perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak boleh dilanggar oleh manusia. Posisi atau kedudukan perintah Allah itu harus jauh lebih tinggi daripada posisi atau perintah-perintah manusia. Jika seorang suami atau istri menceraikan pasangannya dan kawin lagi, maka ia hidup dalam perzinahan. Yesus mengajarkan kesetiaan pada pasangan suami istri, bahwa Allah menghendaki kesetiaan pasangan baik dalam suka maupun duka. Perkawinan bukan sekedar keinginan manusiawi, tetapi ada campur tangan ilahi. Perceraian bukanlah bagian dari rencana Allah bagi pria dan wanita dalam perkawinan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Inilah nilai-nilai iman Kristiani. Inilah nilai-nilai Kristiani yang perlu dipahami, dimaknai. Nilai-nilai yang harus menjadi pedoman dan kekuatan bagi pasangan suami dan istri. Persatuan dan kesatuan suami istri akan tetap terpelihara, terawat dengan baik, tergantung bagaimana mengolah dan mengelola hidup perkawinan dalam rumah tangga. Hidup perkawinan harus dijaga dengan baik, dan terutama bagaimana pasangan suami istri sadar untuk tetap bekerja sama dengan rahmat Tuhan serta usaha yang terus-menerus menghayati nilai-nilai iman Kristiani, yaitu cinta kasih dan kesetiaan. Suami istri dapat menghayati hidup bersama dalam perkawinan suci jika tetap berada dalam koridor rahmat Allah. Jika hidup perkawinan itu hanya dilihat dari kacamata manusiawi, tentu saja nilai perkawinan itu dijalani dan dipahami berdasarkan nilai-nilai manusiawi saja. Hanya dilihat agar manusia tidak sendirian saja. Hidup perkawinan akan mengalami defisit cinta dan kesetiaan. Ia tidak akan lagi berkembang, ia juga tidak akan lagi berbuah. Hidup dalam perkawinan adalah juga sarana dalam mencapai kekudusan seseorang, agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa yang lebih besar. Untuk mencapai kekudusan itu bisa diperoleh melalui hidup perkawinan maupun hidup religius seperti biarawan maupun biarawati. Dengan kata lain, hidup dalam perkawinan merupakan juga kehendak ilahi, di mana pasangan itu harus hidup dalam kesetiaan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pesan iman dan moral adalah bahwa suami istri harus hidup dalam kesetiaan dan cinta kasih. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, hal kedua, Yesus juga menempatkan martabat anak-anak kecil itu setara dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Suatu perwujudan kasih yang besar pada anak-anak kecil. Bahkan Yesus menyatakan merekalah yang empunya kerajaan Allah. Kebanyakan orang mengandalkan jasanya untuk memperoleh kerajaan Allah. Karena itu, kalau kita diajak menjadi seperti anak-anak kecil untuk menjadi yang empunya kerajaan Allah, terutama menjadi manusia yang polos, pribadi yang tanpa noda, jujur, rendah hati, setia, dan taat. Kita juga diajak untuk tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi tetap menggantungkan seluruh hidup dan harapan kita pada Allah. Kita sadar akan ketidakberdayaan kita dan pasrah kepada Allah,
sebagaimana sikap anak-anak kecil terhadap orang dewasa. Bersikap ramah dan menerima orang yang paling kecil dan diremehkan dan tak berdaya, berarti juga kita menerima Yesus, kita menerima Allah Bapa, dan kita menerima kerajaan-Nya. Selain membiarkan anak-anak kecil itu datang kepadanya, Yesus juga menyambut dengan kasih sayang, memeluk dan memberkati mereka. Itu melambangkan anugerah dan penerimaan Allah yang begitu besar atas orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kita semua juga diajak untuk memberikan kasih sayang pada anak-anak seperti Yesus, menyambut dan memberkati mereka, dan sekaligus mendidik anak-anak kita dalam Tuhan untuk hidup secara Kristiani. Di akhir renungan ini mengutip kata-kata Paus Fransiskus tentang keluarga, saya mengajak kita untuk merenungkan, memaknai, serta mengamalkannya dalam hidup rumah tangga kita. Tidak ada keluarga yang sempurna. Orang tua kita tidak sempurna. Kita tidak sempurna dan tidak menikah dengan orang yang sempurna. Maka kita juga punya anak yang tidak sempurna. Kita mengeluh satu kepada yang lain. Kita kecewa satu terhadap yang lain. Karena itu, tidak ada pernikahan yang sehat dan tidak ada keluarga yang sehat tanpa adanya pengampunan. Selamat merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-27. Tuhan memberkati kita. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.